perkenalkan, saya salah satu dosen dari Universitas Bina Sarana Informatika, Fakultas Teknologi dan Informasi, Prodi Sistem Informasi S1. Nah, dalam beberapa mata kuliah yang saya ampu saat ini adalah logika algoritma, kemudian analisa perancangan sistem informasi, rekayasa perangkat lunak, struktur data, dan juga sistem operasi. Nah, untuk video ini adalah sebagai salah satu syarat untuk PDD UKT-PT bidang pengajaran. Nah, untuk mata kuliah sistem operasi di sini kita gunakan 3 SKS dan sifatnya PBL Project Based Learning, di mana nanti mahasiswa membuat modifikasi Linux sebagai tolak ukur keberhasilan dari pemahaman terhadap mata kuliah ini. Nah, untuk mencapai ke sana maka nanti ada beberapa bahasan materi yang akan didapat, yaitu tentang sejarah sistem operasi, kemudian manajemen proses, di mana dalam manajemen proses di sini akan dibahas tentang algoritma penjadwalan prosesor. Lanjut ada manajemen memori, di mana nanti akan digunakan bagaimana algoritma pitch data dari RAM ke hard disk. Lalu akan dibahas juga tentang hak akses dari suatu file, dan juga nanti akan dibahas sistem file yang di Linux. Lalu lanjut kita akan juga nanti membahas tentang administrasi Linux, yaitu tentang sintak dasar dari Linux, kemudian sintak lanjutan untuk membuat Linux itu bisa running di VMware, dan juga nanti bagaimana melakukan modifikasi Linux agar mahasiswa nanti mendapatkan bahasan materi yang lengkap. Maka ada beberapa referensi yang saya gunakan, yaitu dari Bambang Haryanto, bukunya yaitu Sistem Operasi Revisi kelima, dan juga Supriyanto tentang sistem operasi komputer, dan juga nanti ada Wahidi tentang pengayaan Android. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk materi dari sistem operasi, di mana untuk saat ini adalah saya akan coba jelaskan nanti tentang proses modifikasi Linux. Kemudian nanti ada perwakilan dari mahasiswa yang melakukan presentasi dari hasil proyeknya. Baik, Pak. Nah, kita mulai di sini pada tahapan modifikasi Linux. Yang pertama adalah yang kita perlukan adalah source ISO-nya, ada source system. Karena source system itu, karena di Linux ini sifatnya open source, artinya kita bisa melakukan modifikasi. Beda dengan Windows maupun seperti iOS ya, Windows dan iOS itu akan sulit. Nah, kita coba di sini tahapannya. Yang pertama adalah mempersiapkan source-nya. Nah, ini biasanya ada berbasis desktop maupun yang berbasis server. Kalau berbasis desktop itu seperti Knoppy, kemudian Slackware. Tapi kalau yang berbasis desktop seperti itu, cuma yang akan kita lihat biasanya berbasis server. Karena Windows 11 itu kita lihat dia sudah konsepnya server. Nah, di Linux yang server ini kira-kira ada itu apa aja? Diskonya? Yang server? Ubuntu, Debian, ya, Debian itu turunannya. Linux, Fedora, itu bisa. Cuma kenapa kita gunakan source Ubuntu? Yang pertama, dia cukup stabil, Ubuntu. Nah, kemudian drivernya juga cukup mewakili kebutuhan dari nanti pada saat kita modifikasi. Nah, setelah kita dapat source-nya, maka yang kita lakukan kedua adalah memodifikasi isinya. Karena biasanya yang namanya GNU atau yang sifatnya public, source-nya public kan umum ya. Ada kalanya nggak sesuai dengan apa yang mau kita buat temanya. Nah, nanti kita memodifikasi source systemnya. Yang pertama, kita gunakan tools modifikasinya. Kalau Ubuntu kita gunakan Ubik. Tapi kalau misalnya Slack kita gunakan Slackware. Jadi menyesuaikan toolsnya. Kemudian yang kita inginkan itu kenapa fitur, karena biasanya kalau source system
defaultnya ini drivernya dianggap umum ya, karena harus kita yang melakukan modifikasi. Biasanya driver yang di update itu kira-kira apa sih? Audio sama printer biasanya. Ya kan, karena printer enggak di defaultnya itu generic printer. Nah, kita pengen pada saat nanti sudah jadi di bootable tersebut, nah drivernya akan bisa kebaca. Kemudian untuk update fitur, karena biasanya ada seri distro yang belum kompatibel dengan kita. Nah, biasanya pada saat kita lakukan modifikasi, tahapan pertama kita update dulu supaya sistemnya dibuat stabil, menyesuaikan dengan motherboard yang kita punya. Nah, selain beres, maka kita gunakan proses instalasi. Misalnya sesuai kebutuhan tadi, ini kita buat Linux for Kids, berarti temanya adalah anak-anak, aplikasi Linux yang bisa dipakai buat anak-anak. Misalnya apa? Kita tambahkan aplikasi game, kemudian aplikasi misalnya gambar yang sebelumnya nggak ada misalnya. Nah, setelah instalasi tersebut kita lakukan pengecekan sudah sesuai keinginan atau enggak. Nah, kita gunakan VirtualBox atau firmware ini untuk memastikan aja aplikasi modif yang kita buat itu sudah jalan baik apa enggak. Nah, baru terakhir ini kita gunakan instalasi ekosistem. Tujuannya ada itu apa? Misalnya ada kasus tiba-tiba komputer kena ransomware. Nah, kita ingin menyelamatkan data tersebut. Ya, nah dengan adanya aplikasi yang bootable tersebut di flash disk itu bisa digunakan buat backup data. Karena kalau beberapa virus seperti ransomware itu biasanya tidak bisa dihapus ya, hanya bisa diformat pelakuannya. Nah, untuk proses bootable nanti kita bisa gunakan aplikasi Penpal maupun Rufus. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, nanti kita lanjut di sesi berikutnya adalah presentasi dari hasil modifikasi Linux. Sementara sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, terima kasih. Kita lanjutkan setelah tadi kita bahas tentang bagaimana cara modifikasi Linux. Maka saatnya di sini adalah praktek hasil dari kelompok yang diwakili oleh Dodi Setiawan dan Najwan. Nah, nanti di sini akan dipresentasikan oleh dua mahasiswa ini tentang hasil dari bagaimana mereka melakukan modifikasi Linux. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dosen dan teman-teman yang saya hormati. Kami menganggotakan, yaitu saya Dodi Setiawan, Saya Najib Wakil. Lanjut. Oke. dalam sejarah ini tidak terlalu panjang sekali ya. Dalam disoplasi ini memegang peran krusial atau penting dalam mengelola alokasi sumber daya pakan keras yang biasa disebut hardware dan menyediakan lingkungan eksekusi berupa environment untuk berbagai layanan pada infrastruktur digital modern dengan topologi client server dan juga stabilitas operation sangat bergantung pada integritas penyimpanan dalam berbagai sistem seperti korupsi, sistem file atau perusahaan bootloader seringkali putus akses administratif yang biasanya jalan data. Dalam mengatasi hal ini diperlukan sistem situasi pemulihan portable yang dapat dieksekusi langsung sebagai jaring pengaman. Sepertinya ya dalam bahasa Soal ini bersandar pada sistem teknikal Linux yang sejarahnya berawal dari tahun 1991 ketika dikembangkan sebagai kernel independen oleh Louis Torvalds. Kernel ini kemudian digabungkan dengan perkakas sistem dan proyek Gentoo. Evolusi Gentoo atau ini menjadikan Linux sebagai fondasi utama infrastruktur komputasi di seluruh dunia. Arsitektur
Ini memungkinkan terminal file system virtual dan dokumen lunas dieksekusi langsung dan media portable ke dalam memori sementara atau live environment, menghindari intervensi pada penyimpanan persis host yang mungkin mengalami kerusakan. Jadi bisa dibilang Linux Copilot ini adalah bapaknya Linux, dan juga dia juga secara faktornya dia memiliki lisensi dari pada Linux ini karena pakai lisensinya open source, boleh dimonetisasi maupun dikembangkan asalkan siapapun yang berkontribusi itu aktif. Misalkan mau diubah yang dieksploitasi kayak Ubuntu, Fedora, mereka tuh eksploitasi itu mau tidak mau secara legalitasnya harus berkontribusi dan mengembangkan Linux kernel ini. Kalau tidak ya akan menjadi sesuai lisensi ini. Lanjut, ada konsep sumber terbuka dalam lisensi GPL. Proyek ini menggunakan MX Linux 25 yang berbasis Linux dan bersifat open source. Linux menggunakan lisensi GPL dan memungkinkan pengembang untuk memodifikasi, mengembangkan, dan mendistribusikan kembali sistem secara legal. Keuntungan dari sistem open source adalah fleksibilitas yang tinggi, sehingga sistem dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna maupun administrator. Ya, jadi secara esensinya dikutip kode terbuka open source ini memberikan keanekaragaman dan fleksibilitas arsitektural dan absolut bagi administrator sistem. Lalu lisensi GPL ini pengembang diizinkan untuk mengambil distribusi dasar Linux, memodifikasi lapisan permukaannya atau cookies secara komprehensif, mengintegrasikan script, loader atau layanan jaringan khusus, dan mengemasnya ulang menjadi sistem operasi baru tanpa melanggar regulasi hak cipta. Ini aku cerita secara lisensi dari lisensi GPL-nya ini. Selanjutnya ada spesifikasi, perangkat kelas, dan parameter virtualisasi. Pengembang sistem menggunakan teknologi virtualisasi KEMU dan KVM. Tujuannya adalah agar proses pengembangan tidak merusak sistem utama pada komputer host. Spesifikasinya itu perangkat kelas minimum 4 cores 8 bits, terus 16 GB RAM, lalu penyimpanannya di 512. Ya, jadi emang pantas atau pantas ini udah standar paling minimum komputer maupun di era sekarang ya. Kalau untuk RAM mungkin standar dari pabrikannya udah 16 GB gitu, penyimpanan juga paling minimum juga sangat hemat itu hanya 512 GB. Di sini kan ada yang tambahkan memori dan pemosesannya. Di sini dalam aplikasi virtual machine manager ya, alokasikannya kan 4 GB RAM, tapi itu virtual CPU-nya ini 2 core saja, tapi bisa diperbesar maupun diperkecil secara dinamik ya. Tapi dalam kondisinya virtual mesinnya ini dalam keadaan mati. Nah, tentu itu penyimpanan virtualnya di sini kami alokasikan 20 GB. Nah, dalam formatnya itu Pikal 2 yang disupport sama virtual machine managernya. Nah, yang ketiga ini video yang orang pelajari tadi ya. Yang pertama pakai model video XL ya. Karena alasannya sini kompatibilitasnya cukup baik dibandingkan opsi-opsi lain kayak misalnya kalau video kan agak sedikit pada yang kami tes ini, makanya kami pilihkan di XL. Yang kedua itu jadi video. Nah, barang videonya ini gunanya untuk menyambungkan ke default nanti untuk internet lagi, jadi kayak semacam virtual internet gitu, dua opsi. Di sini nggak tahu juga sih karena lektor.
menggunakan dan pakai sudah dasar. Setelah instalasi selesai, sistem diperbarui menggunakan pindah update dan update. Kemudian diinstal layanan OpenSSH untuk akses jarak jauh serta Apache 2 sebagai web server. Kedua layanan ini memungkinkan administrator memungkinkan administrator melakukan pengelolaan sistem dari jauh. Nah itu yang pertama adalah pemuatan ISO dan dengan AS. Kedua adalah environment dan verifikasi. Tiga ada partisi dan konfigurasi lokal yang akan dijelaskan ini. Ya, jadi kalau dibandingkan kayak VMware maupun Clover, kalau di informasi manager itu tidak ada namanya login bikin akun, nggak langsung itu langsung masuk aja, langsung bikin virtual machine-nya. Ya di sini gampang sih, tinggal masukin saja ICO yang sudah di-download dari repository officialnya Linux, tinggal di-download. Habis itu di sini tuh bikin apa, kalau masih kan bikinnya DB13 karena secara bawaan faktorinya itu dari tidak bisa deteksi langsung. Nah ini sebenarnya sih ada opsi otomatis di sini, ada di sini sih bisa pilih manualnya itu DB13 sampai kalau di situ di tahapan deskriptif atau dalam informasinya secara input ya berapa bawaannya tuh XFCE. Ini memang benar diverifikasi karena di MX Linux ini ada yang namanya filosofi pakai SysD-nya dibalikan sistem D. Kalau sistem D kan paling umum di Ubuntu, Fedora, di Arduino, Arduino gitu. Nah kalau MX Linux ini dia berbeda, adopsinya pakai SysD-nya. SysD-nya kalau baginya sih lebih mendahului dibandingkan sistem ini. Kalau sistem ini kan setelah ada sistem ini, tapi mau ditinggalkan sampai ini. Tapi karena intinya sih lalu kaku. Itu kalau partisipasi konfigurasi bawahnya ya di sini aplikasi MX Installer. Semuanya diinstal secara permanen dalam metodis FCA kapasitas 20 GB yang formatnya kicau dua tadi. Memang format pada NXT4 ya, setelah sudah dikonfigurasi di dalam aplikasi situ di setting tuh kayak sudah waktu sama American English ya bahasanya, terus juga masih kalau jalan pada waktu yang tepat. Iya. Lalu ada tahapan instalasi konfigurasi identitas dan jaringan. Pada tahap ini kami melakukan konfigurasi identitas. Setelah partisi dasar selesai, proses instalasi dilanjutkan dengan penetapan identitas sistem dan parameter jaringan untuk memastikan sistem penggunaan dapat diidentifikasi dengan benar dalam topologi dari lokal. Parameter jaringan itu selalu ada tiga. Pertama adalah porter name atau name, kedua adalah domain atau di ministry internal, tiga adalah group atau di rumah. Selanjutnya validation akses sistem dibuat untuk mengamankan sesi pengguna. Akun pengguna standar atau default user account dibuat dengan nama login console. Konfigurasi ini sangat penting karena inilah yang nantinya akan diekspor dan dipertahankan saat proses demonstering menggunakan MS Nexus. Setelah konfigurasi identitas dan penggunaan selesai, proses instalasi sistem operator Linux diselesaikan dan sistem virtual dihidupkan ulang untuk masuk menggunakan credential yang telah ditetapkan. Di gambar pertama itu contoh dan buka pengisian identitasnya. Yang kedua ini ada konfigurasi pembuatan user console dan selanjutnya. Selanjutnya ada pembaruan repository dan instalasi dan jaringan. Pasca instalasi, sebelum modifikasi data visual dieksekusi, repository sistem wajib diperbarui. Tentunya untuk memastikan integrasi utama AS. Pembaruan dieksekusi melalui terminal dengan perintah yang di ini ada sudo apt update, sudo apt update. Lalu ini ada gambarnya tapi jujur itu saya ungu ya. Iya ungu. Benar ini cuma tampilan lognya aja gitu. Jadi gambar pertama itu ada ya, gangguan iya.
bila dari sebuah APT update NN sudah kita update dengan parameter break Y, ini waktunya kalau sudah selesai. Ini baru dan tuh ini tampilan sebenarnya NX pakai sistem aja ya, kalau bisa lihat sih itu tinggal diklik saja itu kayak ada menu-menu beradanya di situ, ada APT assessment dan Juga ada aspek lengkapnya. ya APT juga sudah ada, tapi ada opsinya juga kalau mau pakai terminal untuk diskusi contohnya nggak berada sih. Udah. Oke. Oke, selanjutnya ada desain desktop C menuju kajian kelas masif. Modifikasi paling signifikan dalam pengembangannya adalah transisi dengan desktop. Jadi kita buka bahwa XP menjadi kajian kelas 6. Proses migrasi ini antara secara sengaja tidak dieksekusi melalui pendahului kita buka baris kita di terminal. Sebagai berikutnya, kita hasil dieksekusi menggunakan utilitas grafis MX Package Installer. Administrator mengakses tab Popular Package dan membuka bagian dari desktop documents dan menginstal meta package. Keputusan ini diambil untuk mencegah konflik dependensi yang fatal. Proses ini secara otomatis menarik perangkat objektif dan fungsionalitas inti KDE tanpa merusak model manipulasi dengan terendah dan keterangan grafis mutakhir yang sudah terkonfigurasi pada ini Advanced Hardware Support atau AHS. Untuk mempertahankan driver hardware grafis AHS Linux setelah instalasi selesai, sistem dihidupkan ulang dan sesi masuk pengguna diubah menjadi pengguna KDE Plasma yang baru. Jadi secara konklusi ini untuk instalasi memang perlu dikliknya saja nih. Ini kan desktop separannya diklik sini, semuanya diklik. Kalau tidak ada yang kayak oke sini, tidak otomatis masukin kata sandi. Di sini saya singkat aja, ini untuk tema globalnya pakai ini tema sweet dari versi bawaan MFC terus new ya. Jadi sebenarnya warna-warni sih, sama ikonnya juga kayak icon yang warna-warni kayak ikonnya itu, tulisannya juga warna hitam itu 24 pixel, ikonnya juga tetapnya pakai kostum gitu ya, kayak dasar masih kalau dalam istilahnya itu memang buat apa saja. Oke. Berarti ada integrasi utilitas angkutan dan telemetri CPI after setelah dimodifikasi. Ekosistem pasifilasi atau after. Dolphin, pertama Dolphin menjadi tugas kali ini diintegrasikan karena memiliki kapabilitas membantu layar status review dan dukungan protokol SFT secara langsung untuk transfer data cadangan. Yang kedua, the console terminal ekstensif dengan fitur pemisahan terbuka atau split window untuk mengeksekusi script diagnostik dan memantau log secara bersamaan. Tiga adalah aspek utilitas ini dipasang untuk mengeksplorasi dan memegang situasi sistem, utilitas memori dan status di secara visual. Lalu ada informasi utama atau dashboard telemetri CGI. Modifikasi APT 2 menjadi dashboard telemetri menggunakan Common Gateway Interface atau CGI. Modul C ini diaktifkan melalui sudo hardware CGI dan script-based sysinfo.cgi dibuat di user elite CGI bin. Script ini mengeksekusi utilitas aspek dengan parameter pipe untuk mengeliminasi karakter warna ANSI, memancarkan pulaukan eksekusi ke dalam blok HTML yang dapat diakses dari jauh melalui parameter web. Oke, jadi langsung aja nih ke tata ilustrasi kali ini. Oke, kesimpulannya ada tiga. Pertama ada isolasi KMU atau graphic app, konfigurasi visualisasi menggunakan KMU dan graphic app dengan adaptasi di mana 2 GB, serta model video YXL terbukti memberikan lingkungan visualisasi yang aman.
Kedua data fisika di plasma modifikasi bentuk kapsul dari C menjadi gaya plasma berhasil dieksekusi tanpa mengikuti konflik pusaka. Tiga data LDV pada C7. Kemudian web Apache 2 beroperasi secara stabil di atas sistem teknik proses menggunakan modul CCI untuk mengeksekusi spek traffic yang jauh. Lalu langsung informasi saja. Jadi dia kalau di sistem ini dia proses bootnya tidak sangat apa ya isinya dalam misalnya klausul maksudnya klausul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kita fitur utamanya itu saja deh. Itu utamanya ini MX Packet Installer. Tuh. Jadi yang tadi kami maksud kalau di sini tuh udah kayak mana belanja gitu. Jadi apa aja juga. Kalau di sini yang pertama tuh menunya pokok application. Nah kalau yang lebih lengkapnya lagi ada di Embedded itu kalau Embedded itu ini terlalu lama. Jadi buatnya karena enak banget. Tapi Kalau temanya ini tentang MX bentuknya di mana nih? Apakah penambahan fiturnya di bagian office administrasi, apa di security, atau apa nih? Kalau tadi kan update otomatis ya yang pakai MX package gitu kan? Iya. Artinya kalau di standar Linux tuh ya sudo apt install ya. Update dari update itu untuk sistem standarnya install itu package yang di luar sistem standar gitu. Sama ada ini juga ada yang namanya software GPAC. Nah GPAC ini fungsinya tuh untuk mengkonfigurasi namanya partisi. Kalau misalkan ada satu blok ini nih, misalkan satu blok ini korupsi, habis dicek bisa diakses dengan ransom. Itu bisa dibawa ulang. Mungkin fungsinya seperti backpack kan? Itu berarti recovery ya? Iya, kemudian ya gantian gitu. Jadi kami fokus juga konflik saja maksudnya. Apa bedanya kalau dengan format? Pakai sini. Harapan recovery kan dia datanya ikut ambil. Yang kalau dengan aplikasi ini, apakah mungkin tanpa melakukan partisi itu data bisa kembali gitu? Oh bisa, tapi perlu ini kalau untuk bawahnya ada, tapi untuk ngakit scriptnya itu beda cerita, beda topik. Tapi intinya bisa, tapi itu kalau sudah terminal kayak ini kan kayak konsol nah tapi kan untuk ngakit script untuk mengembalikan misalkan kayak partition proxy itu memang rumit gitu. Jadi bukan di luar skop kami gitu. Oke, mungkin yang lain mau kita tambahkan? Tanyakan. Untuk kalau office sudah ada, sama kalau kita juga ya pakainya ini nah sudah ada printnya. Kalau ini pakai protokolnya QPS. Kalau yang Linux di versi kalau tidak salah sebelum Linux kernel itu 4.0 itu printernya memang tidak terdeteksi. Kalau yang ini pakai protokol QPS artinya mereka tuh mendeteksi langsung karena ada kekuatan printer di dalam satu koneksi internet yang bersama biasanya dapat jadikan WiFi. Kalau misalkan dia mendeteksi kayak desktop kayak DXD apalagi dia harus mungkin yang namanya proxy khusus buat koneksi ke aplikasi tersebut. Jadi pakai IP address ya? Iya, kayak proxy itu. Dalam deskripsi ofisialnya memang itu proxy termasuk kalau misalkan printernya itu benar-benar kayak copy yang ini maksudnya benar-benar kayak enterprise dibilang misalnya kayak dispol gitu bisa aja manual. Tapi kalau manual maupun ini tetap aja pakai UPS gitu. Cuma kalau UPS ini kita ini pakai IP address. Berarti printernya punya IP addressnya kali gitu. Kalau tidak mungkin nggak bisa dipakai. Pakai proxy sekarang. Jadi share printer ya? Iya. Oke, untuk yang lain ada yang mau ditanyakan nggak?